tulislah alasan sanggah teman-teman yang benar dan memang meyakinkan pihak BKN akan bisa menerima alasan teman-teman, sehingga teman-teman bisa nantinya lolos di tahap administrasi ini. Setelah 1 minggu kemudian, pihak verifikator akan mengubah yang tadinya teman-teman tidak lolos administrasi menjadi lolos administrasi dengan alasan sanggahan teman-teman yang masuk akal dan logik. Baik, kembali lagi di channel AR Harahap. Nah, buat teman-teman sekalian yang belum melakukan subscribe, tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar pendidikan dan juga P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, para pejuang NIP, CPNS maupun P3K tahun 2021. Nah teman-teman semua, pada tanggal 3 pada hari ini ya, teman-teman sudah menerima informasi mengenai notifikasi ataupun pemberitahuan pengumuman di portal SSCASN. Ada yang lulus, ada yang gagal administrasi ya teman-teman. Namun belum semua, tapi sebagian sudah menerima. Kepada teman-teman yang lulus administrasi, saya ucapkan selamat. Anda sudah lulus dan akan melanjut ke tahap berikutnya. Nah, namun ada pun teman-teman yang gagal administrasi, jangan bersedih, jangan berkecil hati ya. Masih ada kesempatan, yaitu dengan ajukan masa sanggah. Nah, masa sanggah ini akan dilakukan pada tanggal 4 ya. Tanggal 4 akan buka untuk pengajuan masa sanggah, yaitu besok. Nah, teman-teman, kenapa terjadi bisa gagal administrasi? Nah, di sini saya akan coba membahas kenapa bisa gagal administrasi. Mungkin yang pertama, teman-teman kurang memahami dengan adanya aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak BKN ya. Kemudian setiap instansi teman-teman itu berbeda-beda persyaratannya untuk P3K maupun CPNS. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita mengisi di portal SSCASN tentang data-data, baik itu surat lamaran, upload dokumen dan lain-lainnya, kita harus banyak membaca ya teman-teman. Kita harus banyak mencari tahu informasi-informasi seperti apa yang benar untuk penulisan surat lamaran dan juga uploadannya gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman kemarin kurang memahami, terus melakukan sendiri tanpa cari tahu informasi yang lebih jelas atau bertanya kepada teman, nah itu yang mengakibatkan teman-teman gagal administrasi. Namun pun demikian teman-teman, nah adapun fungsi dari ajukan masa sanggah ataupun tombol masa sanggah nantinya, di situ fungsinya adalah teman-teman bisa menyatakan bahwa teman-teman itu benar, data teman-teman yang sudah teman-teman uploadkan semuanya itu benar adanya. Kemudian pihak dari BKN selaku verifikator data, verifikasi data teman-teman, dinyatakan tidak lulus ataupun TMS, tidak memenuhi syarat ya. Jadi kita merasa bahwa kita itu sudah benar melakukan uploadan dengan benar, baik KTP, ijazah dan lain-lain sebagainya. Namun pihak verifikator mengatakan kita itu TMS. Nah, di situ kita bisa mengajukan masa sanggah. Kita akan mengajukan sanggahan kita ataupun protes kita kepada pihak BKN. Nah, itu yang dimaksud dengan masa sanggah teman-teman. Jadi catatan yang paling penting, masa sanggah ataupun sanggahan itu bisa diajukan ya ketika kita memang data kita itu benar, kita yang benar, bukan kesalahan itu berasal dari kita, tetapi berasal dari pihak verifikator ataupun verifikasi data, yaitu pihak BKN. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kesalahan itu berasal dari kita, contohnya kita salah dalam surat lamaran, tujuannya ke mana gitu, ataupun ijazah kita fotokopi tidak yang asli kita lampirkan, kemudian transkrip nilai kita terpotong ataupun tidak jelas, blur, tidak kelihatan huruf-huruf angkanya. Nah, itu kan berasal dari kelalaian kita.
kesalahan kita dalam menguploadkan data-data tersebut. Nah, kalau itu teman-teman berat rasanya ya untuk nantinya diterima lagi sanggahan kita. Contohnya kita ajukan sanggahan dengan alasan apa? Alasan kesalahan blur ataupun tidak jelas gitu. Itu kan memang jelas kesalahan kita teman-teman. Jadi kita ajukan pun nanti pengumuman seminggu ke depan, 1 minggu kemudian, tetap hasilnya akan TMS tidak memenuhi syarat. Karena kesalahan bukan dari pihak BKN, tapi kesalahan berasal dari diri kita sendiri. Nah teman-teman, jadi ada pun cara nanti untuk menyanggah bahwasanya kita itu sudah melakukan semuanya secara benar dan sesuai prosedur. Namun pihak BKN mengatakan kita tidak memenuhi syarat. Nah, kita ajukan aja sanggah teman-teman. Bagaimana caranya? Coba kita lihat di form sanggahan teman-teman. Nah, di form sanggahan ini itu kita bisa memasukkan alasan kita. Apa alasan kita untuk menyanggah? Nah, di situ sudah tertulis ataupun kita lihat bahwasanya alasan kita tidak terpenuhi persyaratan itu. Contohnya surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam yang diajukan kepada kepala BKN ya. Kemudian Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi misalnya kesalahan dalam surat lamaran. Namun kita merasa itu sudah benar, tetapi pihak BKN mengatakan itu tidak memenuhi syarat. Maka kita ajukan sanggahan. Kita tulis di kolom ajukan alasan sanggah itu, kita tuliskan alasan yang logik dan masuk akal teman-teman. Jangan kita mengada-ada alasannya. Karena apa? Supaya nantinya sanggahan kita bisa diterima dan juga yang tadinya kita tidak lolos administrasi setelah pengumuman bisa diterima oleh tim BKN dan akan dinyatakan lolos kembali. Nah, itu teman-teman. Jadi kita coba di alasan sanggah ini kita tulis alasan yang logik dan masuk akal. Contohnya teman-teman, saya sudah misal ini teman-teman, contohnya di alasan sanggah ini, saya sudah mengikuti semua aturan ataupun saya sudah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan instansi ataupun pihak BKN. Namun di surat lamaran saya di situ dinyatakan TMS. Tolong diverifikasi kembali. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Jadi alasan kita itu memang benar-benar logik dan masuk akal gitu. Karena mungkin pihak verifikator kan manusia, jadi mereka tim verifikasinya mungkin lupa ataupun salah silap ya, itu biasa teman-teman. Jadi kalau kita sudah sesuai ya kita tuliskan aja. Data saya sudah sesuai, saya sudah mengikuti prosedur baik di instansi maupun pihak BKN, namun dinyatakan TMS. Nah, begitu teman-teman. Namun ada pun kita yang salah ya, seperti tadi uploadan ijazah kita itu tidak benar. Misalnya fotokopi yang kita uploadkan kemarin terus dinyatakan tidak lolos karena misalnya ijazah fotokopian. Apa yang mau kita sanggah? Apa yang mau kita ajukan alasannya? Gak mungkin kan kita tulis maaf saya lupa menguploadkan ijazah yang asli. Ataupun kita tulis alasannya, maaf saya tidak mengetahui bahwasanya uploadannya harus yang asli. Jadi saya uploadkan fotokopi kan. Itu kan kelalaian kita. Kenapa kita tidak mau mencari informasi sebelum mengisikan uploadan di SSC ASN gitu teman-teman. Jadi sampai di sini teman-teman bisa memahami ya apa itu masa sanggah. Nah, tulislah alasan sanggah teman-teman yang benar dan memang meyakinkan pihak BKN akan bisa menerima alasan teman-teman sehingga teman-teman bisa nantinya lolos di tahap administrasi ini. Setelah 1 minggu kemudian pihak verifikator akan mengubah yang tadinya teman-teman tidak lolos administrasi menjadi lolos administrasi dengan
dengan alasan sanggahan teman-teman yang masuk akal dan logik. Oke teman-teman, ya itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Nah teman-teman terus pantau channel ini, terus ikuti channel ini karena saya akan berbagi informasi-informasi yang lainnya seputar P3K dan juga CPNS, dan informasi yang lainnya mengenai seputar pendidikan. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.